إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah senantiasa meridainya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum." Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah tabaraka wa taala tidaklah memandang dari rupa dan perhiasan yang kalian kenakan, begitupun juga dari harta yang kalian miliki, walakin akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilihat oleh Allah dari hambanya adalah ila qulubikum wa a'malikum, yaitu dari hatinya dan amalnya. Hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya yang hendaknya menjadi perhatian seorang hamba yaitu adalah apa yang diperhatikan oleh Allah tabaraka wa taala darinya. Tidaklah dia memperhatikan sesuatu melainkan itu adalah merupakan perkara yang utama, perkara yang memiliki kemuliaan dan keutamaan yang diperhatikan pula oleh Allah tabaraka wa taala. Dan yang diperhatikan oleh Allah dari hambanya adalah keadaan hatinya. Yang diperhatikan oleh Allah dari hambanya adalah kualitas ibadah yang dilaksanakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hati dan amal, inilah yang diperhatikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dari hambanya. Maka hendaknya setiap muslim, setiap hamba Allah tabaraka wa ta'ala memperhatikan bagaimana keadaan hatinya, bagaimana kualitas amalnya yang dia laksanakan di dalam kehidupannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Hati ini adalah yang akan mempengaruhi keadaan amal yang dilaksanakan oleh seorang hamba. Tatkala hati ini baik dengan niat yang baik di dalam pelaksanaan ibadahnya, maka amalnya akan bernilai ibadah, amalnya akan mendapatkan pahala di sisi Allah, dan amalnya akan berbuah pahala yang baik di akhirat kelak, dimasukkan oleh Allah tabaraka wa taala di tempat yang penuh kebaikan, yaitu surganya Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana ini ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya keadaan suatu perbuatan tergantung daripada niatnya, dan balasan yang akan Allah berikan kepada hambanya tergantung daripada niat yang dia laksanakan dari perbuatan tersebut. Kalaulah niatnya baik, maka kebaikan pula yang akan dia dapatkan. Tapi kalau niatnya tidaklah karena Allah tabaraka wa taala, ingin dia melaksanakan suatu perbuatan mendapatkan pujian dari manusia, ingin dia melaksanakan suatu perbuatan mendapatkan penilaian-penilaian yang baik daripada mata-mata manusia, maka ini adalah bukan niat karena Allah tabaraka wa taala, yang itu semuanya tidak akan bernilai pahala dan tidak akan bernilai menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah subhanahu wa taala. Ketika hati, niat di dalam beribadah adalah niat yang baik, maka amal yang dilaksanakan pun akan menjadi baik. Ketika hati ini pun menjadi baik, atau hati ini selamat, hati ini baik, hati ini sehat, hati ini baik, hati ini tidak ternodai dengan kotoran-kotoran kemaksiatan, kezaliman, kebid'ahan dan kemungkaran, maka keadaan hati yang baik ini akan memberikan manfaat kepada pemiliknya di akhirat kelak, tatkala dia berjumpa, tatkala dia bertemu, tatkala dia bersua dengan Allah tabaraka wa taala. Di dalam Quran Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan, Quran surah Asy-Syu'ara, yauma la yanfa' mal
Yauma la yanfa malun wala banun, mal wala banun. Nanti pada hari akhirat tidaklah memberikan manfaat harta yang dia miliki, tidaklah akan memberikan manfaat. Wala banun, anak laki-laki pun juga yang dia miliki, nanti pada hari akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala tatkala telah ditegakkannya hisab, tidak akan lagi memberikan manfaat illa kecuali orang man atallaha biqalbin salim, yang dia mendatangi Allah, dia berjumpa dengan Allah membawa hati yang salim, hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang baik. Kemudian yang akan dilihat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari hamba adalah kualitas amalnya. Apakah amalnya tersebut dia laksanakan dengan pedoman yang baik, dia laksanakan sesuai dengan tuntunan yang baik, dia laksanakan sesuai dengan ajaran yang mulia yang telah dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal Quran surat Al-Mulk ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tegaskan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan kematian atau kematian dan kehidupan, ini menjadi ujian untuk hambanya. Allah jadikan kehidupan, kematian ini menjadi ujian untuk manusia agar mereka berupaya untuk bisa melaksanakan amal yang paling baik. Dan amal yang paling baik ahsanu amala disebutkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah taala di dalam tafsir Al-Baghawi rahimahullah taala, mengutip perkataan Fudail bin Iyad menerangkan bahwasanya ahsanu amala adalah akhlas wa aswab, yaitu amal yang paling baik adalah amal yang dilaksanakan dari hati dan niat yang baik serta cara pelaksanaan yang baik. Tatkala dia melaksanakan amal yang baik dari niat yang baik, yaitu niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, dia melaksanakan suatu perbuatan ketaatan karena Allah Tabaraka wa taala, dan dia melaksanakan suatu perbuatan ketaatan dan amal sesuai dengan pedoman dan ajaran yang telah dicontohkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka inilah amal yang baik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ahsanu amala. Maka ikhwatal iman, saudaraku kaum muslimin, tatkala kita ingin dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita ingin apa yang kita lakukan ini menjadi amalan yang baik, bahkan ahsanu amala, bahkan bisa menjadi amalan yang paling baik, maka tatkala kita melaksanakan sebuah kebaikan, sebuah amal, maka perhatikanlah niatnya. Hendaknya niatnya di dalam beramal karena Allah Tabaraka wa taala. Kemudian yang kedua, hendaknya dia perhatikan bagaimana kaifiyah amal yang dia laksanakan sesuai dengan pedoman yang ada di dalam tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma tasma'un fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mujtaba, ma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku kaum muslimin dan mukminin, berimanlah serta bertakwalah kepada Allah dengan sebaik-baik takwa. Takwa pada hakikatnya berada di dalam hati. Takwa adalah merupakan bagian utama daripada amalan hati seorang hamba. Karena dalam satu riwayat yang dikutip oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menunjuk ke dadanya dan mengucapkan sebanyak 3 kali at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah secara zahir, secara perbuatan kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah secara zahir. Adapun secara batin, tatkala kita melaksanakan suatu perintah, hendaknya kita laksanakan karena berharap mendapatkan pahala dari Allah Tabaraka wa taala. Kemudian yang kedua, tatkala kita meninggalkan larangan Allah, hendaknya di dalam hati kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah karena adanya rasa takut kita akan hukuman yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala. Dan inilah definisi takwa. Inilah pengertian takwa. Sebaik-baik pengertian di antara pengertian takwa adalah yang telah disampaikan oleh Talq ibn Habib rahimahullah taala.
Beliau adalah salah seorang murid daripada sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, yaitu Talq ibn Habib, salah seorang ulama di masa tabi'in. Beliau pernah memberikan definisi takwa. At-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Takwa itu adalah upaya seorang hamba melaksanakan amal untuk ketaatan kepada Allah di atas cahaya Allah, di atas bimbingan Allah, di atas petunjuk Allah yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarju thawaballah, karena engkau mengharapkan melaksanakan amal soleh mendapatkan pahala dari Allah tabaraka wa taala. Dan takwa disebutkan oleh Talq bin Habib rahimahullah taala, an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqab Allah. Engkau meninggalkan kemaksiatan, engkau meninggalkan kemungkaran, engkau meninggalkan kezaliman, engkau meninggalkan dosa di atas cahaya Allah karena engkau takut akan hukuman Allah tabaraka wa taala. Maka jadilah hamba yang bertakwa, berupaya kita menjalankan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah ala nurin minallah. Bagaimana seorang hamba bisa mengetahui itu adalah merupakan perintah dan larangan dari Allah kalau dia tidak berilmu tentang apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dari sini kita mendapatkan pelajaran, tatkala kita memiliki keinginan dan semangat untuk menjadi hamba yang bertakwa dengan sebaik-baik takwa kepada Allah tabaraka wa taala, maka teruslah kita mempelajari ilmu agama, ilmu yang telah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sebuah kewajiban untuk kita mempelajarinya, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kemudian saudaraku kaum muslimin, kita adalah merupakan makhluk yang lemah. Semangat yang kuat dan tinggi ingin menjadi hamba yang bertakwa, tentunya ini membutuhkan pertolongan dan bantuan dari Allah tabaraka wa taala. Maka mintalah kepada Allah agar kita diberikan petunjuk, mintalah kepada Allah agar kita diberikan ketakwaan, mintalah kepada Allah agar kita dimudahkan di dalam kebaikan. Dan di antara doa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita minta sebagai bentuk kita meminta pertolongan kepada Allah tabaraka wa taala, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Maka inilah ikhwatal iman, kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, yang dapat kami sampaikan dari faedah yang sangat singkat ini. Marilah terus kita memperhatikan kualitas amal kita dari niat dan juga dari cara pelaksanaannya. Hendaknya niat karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian cara pelaksanaannya sesuai dengan pedoman yang telah dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-sunnahnya. Semoga setiap amal yang kita laksanakan diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita istiqomah di atas ketakwaan. Semoga kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir ya mujibat da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.